Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Dwi Mairawati, SPD SI MPD, guru kimia dari SMA Negeri 3 Banjar, akan memaparkan tentang hidrolisis garam materi kimia kelas 11 semester 2. Hidrolisis garam didefinisikan sebagai reaksi dengan air. Jadi, ketika garam dilarutkan ke dalam air, maka terjadi suatu reaksi kesetimbangan yang bersifat reversibel, serta menghasilkan suatu zat baru dan ion-ion H+ dan OH-. Apakah semua garam terhidrolisis? Baiklah, perhatikan contoh berikut. 1. Ketika kita mengetahui suatu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah larutan NaCl 0,1 molar. Di dalam larutan, ion Na+ dan ion Cl- akan terionisasi sempurna. Nah, penjelasannya silakan kalian perhatikan bagian berikut. NaCl terbentuk dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Ketika NaCl dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-, di mana ion Na+ asam konjugasi lemah dan ion Cl- adalah basa konjugasi lemah, sehingga keduanya tidak terhidrolisis. Nah, sekarang bagaimana untuk yang kedua? Bagaimana ketika garamnya terdiri dari asam kuat dan basa lemah? Contohnya adalah larutan NH4Cl 0,1 molar. Ketika NH4Cl dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion NH3 atau NH4+ dan Cl-, di mana ion Cl- akan terionisasi sempurna, sedangkan ion NH4 positif dia akan menghasilkan NH3 dan H+. Penjelasannya seperti ini, di mana NH4Cl terdiri dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Di dalam larutan dia akan terionisasi menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. NH4 positif merupakan asam konjugasi kuat yang artinya dia dapat terhidrolisis, sedangkan Cl- adalah basa konjugasi lemah dan dia tidak terhidrolisis. Nah, NH4 positif dia akan terhidrolisis menjadi NH3 ditambah H+. Jadi, di dalam larutan dia akan bersifat asam dan pH-nya pasti kurang dari 7. Kesetimbangan reaksi ditunjukkan oleh tetapan hidrolisis berikut, di mana tetapan hidrolisis dilambangkan dengan KH. Jadi KH sama dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi NH4 positif, di mana konsentrasi NH3 itu sama dengan konsentrasi H+. Sehingga KH dapat ditulis sebagai berikut rumusnya. KH sama dengan KW dibagi KB. Jadi rumus untuk menghitung konsentrasi H+ adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi NH4 positif, dan pH sama dengan min logaritma konsentrasi H+. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya larutan CH3CONa 0,1 molar, di mana dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na positif, di mana Na positif di sini dilambangkan oleh bulatan warna orange ya. Na positif terionisasi sempurna, sedangkan OH- di situ ada CH3COOH ya, yang bersifat asam lemah. Nah, CH3CONa terbentuk dari asam lemah CH3COH dan basa kuat NaOH, di mana dia akan terionisasi menjadi CH3COO- merupakan basa konjugasi kuat sehingga dia terhidrolisis, dan Na positif adalah asam konjugasi lemah yang dia tidak terhidrolisis. Oleh sebab itu, terjadilah kesetimbangan reaksi yang ditunjukkan oleh tetapan hidrolisis berikut. Kc sama dengan konsentrasi CH3COH dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H2O, di mana harga konsentrasi CH3COH itu adalah sama dengan konsentrasi OH-, sehingga
konsentrasi OH- bisa kita rumuskan menjadi sama dengan akar KH dikali konsentrasi CH3COO-. POH sama dengan min logaritma konsentrasi OH- dan pH sama dengan 14 dikurangi POH. Keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya NH4CN 0,1 molar terbentuk dari asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Dia akan terionisasi menjadi NH4 positif yang merupakan asam konjugasi asam konjugasi kuat. Dia akan terhidrolisis, dan basa konjugasi kuat dari CN- dan dia pun akan terhidrolisis. Maka NH4 positif terhidrolisis menjadi NH3 ditambah H+, CN- ditambah H2O terhidrolisis menjadi HCN ditambah OH-. Jadi, di sini terjadi harga Kb sama dengan konsentrasi NH4 positif dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Di sini, rumus tidak dipengaruhi oleh banyaknya konsentrasi, tetapi hanya dipengaruhi oleh harga Ka dan harga Kb. Apabila Ka lebih besar dari Kb, maka larutan bersifat asam. Ketika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral, dan jika Ka kurang dari Kb, maka larutan bersifat asam. Ya, di rumusnya seperti ini. Untuk asam lemah dengan basa lemah, konsentrasi H+ akan sama dengan akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.